Action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam video Inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, berkah, berlimpah. Teman-teman semua, hari ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana kita meningkatkan kapasitas mentalitas kita dalam kehidupan untuk bisnis, rumah tangga, dan hubungan kita dengan orang lain. Teman-teman semua, saya pernah membaca kisah, ya, entah kisah ini fiktif atau tidak, tapi kisah ini punya makna bagi saya. Kisah seorang anak muda yang dia punya banyak sekali masalah. Masalah dari masalah pertemanan, masalah percintaan, masalah keluarga, masalah hubungan dengan orang tua, masalah hubungan dengan orang lain, dan masalah karir dia pun juga menjadi sebuah persoalan yang dia saat itu sampai benar-benar merasa berat sekali menghadapi masalah tersebut. Nah, suatu ketika dia menghadap seorang kakek bijak. Kakek ini tinggal di sebuah desa terpencil di suatu daerah. Nah, dia menyampaikan masalah tersebut kepada kakek tersebut, ya. Nah, masalah tersebut dia ceritakan semuanya kepada sang kakek, dan sang kakek hanya tersenyum, ya, mendengarkan masalah-masalah yang diceritakan oleh anak muda ini. Kemudian sang kakek masuk ke dalam rumah, ya. Di dalam rumah dia mengambil sendok garam dan segelas air putih, ya. Nah, kemudian dia menemuin si anak muda tadi, ya, kemudian memasukkan sesendok garam tadi ke dalam segelas air, kemudian diaduk, ya. Setelah diaduk, sang kakek ini memberikan air ini kepada anak muda tadi. Kemudian dia bilang kepada anak muda, "Hei anak muda, coba kamu minum air ini." Kemudian anak muda tadi minum, ya. Setelah diminum, ya, baru sedikit saja anak muda tadi minum, anak muda tadi merasa keasinan. Asin kek, asin banget, katakan. Oh, oke. Baik. Kalau begitu, kamu ikut saya. Nah, kemudian si kakek tadi mengajak anak muda tadi ke belakang rumahnya. Kebetulan di belakang rumah kakek tadi ada telaga yang jernih sekali, ya. Telaga yang bersih, jernih, dan sejuk sekali. Kemudian si kakek tadi mengambil satu sendok garam, kemudian melemparkan garam tersebut ke telaga tadi. Kemudian diaduk-aduk, ya, pakai kayu, ya. Kemudian si kakek tadi mengambil air, ya, melalui gelas yang kosong tadi, mengambil air di telaga tadi, kemudian memberikan kepada si anak muda tadi. Coba anak muda, sekarang kamu minum air ini. Kemudian diminum sama anak muda tadi. Apa yang dikatakan oleh anak muda tadi? Seger kek, airnya seger banget. Itulah kapasitas mental kamu. Jadi gelas tadi, ya, itu adalah kapasitas, ya, daya tampung. Telaga ini pun juga daya tampung, kata kakek tadi. Nah, garam itu adalah masalah. Jadi, seberat apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya, entah itu masalah pekerjaan, masalah hubungan kita dengan teman, dengan orang tua, masalah keluarga, itu tergantung daya tampung kita. Ketika daya tampung kita seperti gelas tadi, ya, maka masalah tadi yang kita anggap masalah kecil, maka terasa berat. Tapi ketika daya tampung kita tuh seperti telaga, maka sebanyak apapun masalah kita, karena daya tampung kita besar, maka kita akan bisa menerima masalah tersebut, dan kita akan tetap terlihat segar, terlihat siap menghadapi masalah tersebut. Jadi, apapun masalah yang kita hadapin, bagaimana kita mensikapi masalah tersebut, dan bagaimana kita memiliki daya tampung atas masalah tersebut. Saya pernah membaca kisah lain, ya, kisah Nabi Muhammad, seorang tokoh yang berpengaruh dalam sebuah peradaban dunia. Suatu ketika Rasulullah pernah didatangin seorang anak muda, ya. Anak muda ini berpakaian lusuh, rambutnya compang-camping, mukanya kusut, begitu banyak masalah yang dihadapin anak muda ini. Kemudian Rasulullah membantu dengan memberikan uang, ya. Kemudian anak muda tadi pergi, ya. Setelah 1 minggu, anak muda tadi datang lagi dengan kondisi yang lebih
parah dari kondisi yang pertama, ya. Mukanya tambah kusut, rambutnya aut-autan, pakaian compang-camping, belum makan, kelaparan, dan segala macam, ya. Artinya, Rasulullah kemudian memberi lagi uang kepada anak muda tadi. Anak muda tadi pergi. 2 minggu kemudian datang lagi anak muda ini dengan kondisi yang lebih parah dari kondisi yang pertama dan kedua, ya. Tambah parah lagi. Akhirnya Rasulullah berpikir, ternyata ini anak muda gak hanya cukup diberikan uang, tapi dia butuh motivasi, dia butuh inspirasi, dia butuh membangun bagaimana saya bisa membangun mentalitas anak muda tadi. Akhirnya Rasulullah memberikanlah beberapa wejangan-wejangan motivasi kepada anak muda tadi, memberikan masukan-masukan, memberikan semangat kepada anak muda tadi, dan anak muda itu pergi, ya, dan nggak kembali lagi. Setelah 1 tahun, Rasulullah ketemu dengan anak muda ini, dan ternyata anak muda ini sudah menjadi orang sukses, sudah menjadi orang hebat, dan sudah menjadi pengusaha yang kaya raya. Lihat bagaimana daya tampung kita akan berpengaruh terhadap kemampuan kita menerima persoalan hidup. Lihat bagaimana daya pikir kita, merubah mindset kita, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. Jadi teman-teman semua, apapun masalah Anda hari ini, saya tidak tahu, ya. Tapi yang jelas, yang namanya kita hidup pasti punya masalah, pasti akan dihadapin masalah. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Perbesar daya tampung kita, ya. Perbesar kapasitas mental kita dengan cara apa? Seringlah bergaul dengan orang-orang yang positif, membacalah buku-buku yang positif, teruslah mengupgrade diri, kapasitas diri Anda, sehingga Anda memiliki daya tampung yang besar terhadap masalah-masalah yang akan Anda hadapi di kemudian hari. Untuk itu, kuncinya ketika Anda ingin sukses, ya, Anda harus memiliki kapasitas mental seorang sukses. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia, sukses luar dalam.